Di tanah yang dijajah, suara rakyat hanya terdengar dalam bisik. Dari antara tawa itu, lahir anak yang kelak mengguncang penjajahan. Saat kekuasaan mencengkeram, suara keadilan mulai tumbuh dalam diam. Namanya akan hidup lebih lama dari nyawanya, karena ini bukan sekadar cerita, ini legenda. Di sebuah sudut kampung Rawablong, seorang anak kecil bernama Pitung memulai harinya dengan penuh semangat dan kesederhanaan. Meski masih kecil, Pitung tak pernah lepas dari tanggung jawab. Ia membantu ibunya membersihkan halaman dengan senyum tulus. Ayahnya mengajarkan Pitung tentang kerja keras. Di kebun kecil itulah mereka menanam harapan, bukan sekadar sayur mayur. Dengan tangan kecilnya, Pitung menyiram tanaman dengan penuh cinta. Ia tahu hidup butuh dirawat dari akar. Di sela kesibukan, ia suka memandangi langit. Di sana ia membayangkan dunia yang adil dan penuh keberanian. Menjelang senja, Pitung menyambut ibunya pulang dari pasar. Ia tahu menjadi kuat juga berarti jadi penyayang. Setiap pagi buta, Pitung berjalan melewati embun dan jalan tanah, menuju langgar tempat ia belajar agama dan mengenal makna kehidupan. Di bawah bimbingan Haji Naipin, Pitung belajar huruf demi huruf, ayat demi ayat. Ia menyimak dalam-dalam lebih dari sekadar bacaan. Selain mengaji, Haji Naipin mengajarkan silat. Gerakan demi gerakan mengajarkan Pitung tentang kendali dan perlindungan, bukan kekerasan. Silat bukan untuk sombong, nah, kata gurunya, tapi untuk menegakkan kebaikan. Pitung mengangguk pelan, menyerap tiap kata dan gerakan. Di balik keringatnya, tersimpan semangat seorang anak yang sedang ditempa menjadi manusia sejati. Langkah kecil itu pulang membawa ilmu, kelak, ilmu itulah yang akan mengubah takdir banyak orang. Di pojok lapangan kampung, sekelompok anak-anak nakal mengganggu seorang anak petani yang baru saja selesai membantu ibunya berjualan. Dari balik semak, mata tajam Pitung menangkap ketidakadilan yang tak bisa dibiarkannya begitu saja. Meski tubuhnya kecil, keberanian Pitung jauh lebih besar. Ia berdiri di antara ketakutan dan kebenaran. "Kamu pikir kamu siapa?" teriak si penindas. Tapi Pitung tidak menggubris karena keberanian tidak butuh banyak suara. Dengan satu gerakan terlatih, Pitung menangkis serangan. Ia tidak menyerang, tapi menunjukkan batas yang tidak boleh dilewati. Hari itu, seorang anak kecil mengajarkan bahwa keberanian bisa lahir dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Pagi itu, kandang ayam terbuka dan isinya lenyap. Ibu Pitung cemas. Ayam itu satu-satunya sumber telur mereka. Alih-alih menangis, Pitung memilih berpikir. Ia menemukan jejak kaki besar, tak seperti langkah ibunya. Jejak kaki membawanya ke satu tempat, rumah penjaga tuan tanah yang dikenal licik dan tamak. Benar saja, ayam ibu Pitung berada di sana, tapi pencuri tak tahu mata Pitung tajam seperti elang. Dengan langkah ringan, Pitung mengembalikan apa yang bukan milik sang tamak, tanpa suara, tanpa amarah. Pagi itu, bukan hanya ayam yang kembali, tapi juga harapan dan rasa syukur. Pitung belajar, kebenaran kadang cukup dibela dalam diam. Uang hasil berkebun tak cukup membayar pajak. Ayah Pitung menghela napas panjang, tak tahu harus menebus apa lagi esok hari. Pagi itu, rumah mereka didatangi dua sosok yang tak pernah membawa kabar baik. Mandor pajak dan petugas kompeni. "Tanah ini bukan milik kalian, jika tak sanggup bayar," bentak sang mandor. Ayah Pitung hanya mengangguk pasrah. Tanpa ampun, sang ayah dibawa pergi. Hanya jejak kaki dan air mata yang tertinggal pagi itu. Hari itu, Pitung mengenal rasa kehilangan, bukan karena kemiskinan, tapi karena ketidakadilan yang dipaksakan. Di sanubarinya tumbuh janji bahwa ia takkan diam selamanya, ketidakadilan harus dilawan, entah bagaimana caranya. Saat malam menelan desa, Pitung memanjat tinggi, mengamati sarang keserakahan dengan mata penuh tekad. Uang dari penderitaan rakyat dikumpulkan di sana, dijadikan tawa dan kesombongan oleh mereka yang tak pernah lapar. Dalam keheningan malam, Pitung masuk tanpa suara, bukan untuk mencuri tapi untuk merampas kembali yang dicuri dari rakyat. Ia tahu, keberanian bukan sekadar melawan, tapi mengembalikan harapan pada mereka yang nyaris putus asa. Sebelum fajar menyingsing, tangan-tangan kebaikan bekerja dalam diam, tak perlu disanjung, cukup diketahui langit dan tanah. Tanpa berkata apa-apa, Pitung tahu, hari itu ia mulai menjadi harapan baru bagi banyak orang. Amarah meledak setelah kehilangan besar. Bagi mereka, bukan soal uang, tapi siapa yang berani menantang kuasa. Sang tuan tanah pun mengguncang meja penguasa. "Tangkap dia," katanya, "hidup atau mati." Namanya kini tertera di dinding dan pohon, bukan sebagai pahlawan, tapi buronan bagi mereka yang takut pada kebenaran.
Melihat wajahnya terpampang, Pitung tak gentar. Ia tahu yang takut padanya adalah mereka yang menyakiti rakyat. Pencarian dimulai, tapi kampung tahu siapa yang mereka lindungi dan siapa yang harus dihindari. Di tengah ancaman dan perburuan, Pitung memilih hutan sebagai tempat berpikir dan menyusun langkah keadilan berikutnya. Di balik aliran sungai, lahirlah wajah baru. Tak lagi dikenal sebagai buronan, tapi sebagai rakyat biasa yang tak menarik perhatian. Ia menyatu dalam denyut pasar, menjadi bagian dari rakyat, menyimak cerita mereka, dan diam-diam mencatat ketidakadilan yang terjadi. Mereka mencari wajah yang sudah tak ada. Pitung kini adalah bayangan yang tak bisa disentuh. Tak peduli siapa ia sekarang, Pitung tetap menolong. Karena itulah yang membuatnya manusia. Dalam diam, si kakek tahu siapa anak itu, tapi kadang yang terkuat bukan yang disanjung, melainkan yang tahu kapan harus bersembunyi. Ia bukan bayangan yang lari dari kegelapan, ia adalah cahaya kecil yang berjalan perlahan, menembus malam yang panjang. Di depan pasar, ketidakadilan kembali mengangkat senjata, tapi hari itu, seseorang tak lagi diam. Satu karung, satu pengalih. Tapi itu cukup untuk mengubah arah sejarah. Tak perlu nama, tak perlu pengakuan. Cukup satu sikap, melawan. Tubuhnya lincah, pukulannya terarah. Ia bukan pemberontak, ia penjaga nurani bangsa. Ia menang bukan karena senjata, tapi karena keberanian, rakyat melihat dan berharap. Ia pergi seperti datangnya, tak dikenal, tak disanjung, tapi dicintai dalam diam. Dalam sunyi malam, hanya doa seorang ibu yang menyebut nama anaknya ribuan kali, berharap langit menjaganya lebih dari dunia. Jauh dari rumah, ia tetap merasa dekat, karena cinta sejati tak pernah mengenal jarak. Bukan mantra, bukan sihir, tapi restu dan cinta yang menjelma jadi perlindungan tanpa syarat. Selalu pakai ini kalau takut, ya nak, kalimat itu tak pernah pudar dari ingatannya. Doa yang tulus bisa menjadi perisai tak terlihat, bahkan peluru pun tunduk pada kekuatan kasih ibu. Ia tahu kekuatan sejatinya bukan pada tubuh, melainkan pada hati yang tak putus dari ridha seorang ibu. Di negeri yang dijajah, bahkan anak kecil bisa jadi korban ketamakan. Ia tak butuh panggilan, kejahatan adalah suara yang langsung memanggil langkahnya. Ketika tak ada lagi hukum yang melindungi, hanya kekuatan kebenaran yang bisa datang. Secepat kilat, tubuhnya menyentuh tanah, tapi hatinya selalu berdiri di pihak yang lemah. Ia tak hanya menyelamatkan nyawa, tapi mengembalikan harapan yang sempat hilang. Ia datang saat dibutuhkan dan pergi tanpa menunggu terima kasih, sebab itu bukan tujuannya. Setelah berkali gagal, sang kompeni tak ingin lagi bertarung adil. Kini mereka menyiapkan jebakan licik. Bukan semua bangsamu berpihak padamu. Di balik kerah kain, ada jiwa yang telah dijual. Mereka tak memakai seragam hari itu, tapi niatnya tetap bersenjata. Satu surat, satu perangkap, tapi tidak semua pesan berasal dari hati yang bersih. Mereka menunggu diam-diam. Tapi malam tahu siapa yang menunggu dengan niat jahat? Ia tahu setiap langkah bisa jadi akhir, tapi keberanian tak pernah ragu untuk datang meski dijebak. Ia datang seperti biasa, percaya pada kata, tak tahu bahwa kata bisa jadi jerat. Senyum di wajahnya palsu, tapi tangannya bicara jujur pada kematian. Ia bukan kalah dalam pertempuran, tapi dikhianati dalam damai. Luka di tubuhnya dalam, tapi luka di hatinya lebih perih, karena datang dari saudara sebangsa. Ia yang seharusnya menjaga, malah membuka pintu kematian dengan tangannya sendiri. Ia gugur bukan sebagai penjahat, ia gugur sebagai harapan yang dikhianati. Langkah mereka berat bukan karena beban tubuh, tapi karena hati yang robek kehilangan harapan. Ia tak melahirkan Pitung, tapi mencintainya seperti darah daging sendiri. Duka mereka sunyi, tapi getarannya mampu menumbangkan kekuasaan. Ia menang, tapi mengapa malam ini ia tak bisa tidur? Mereka tak datang untuk balas dendam, tapi untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh seorang saudara. Tubuhnya memang tiada, tapi jiwa perjuangannya telah menitis di 1000 tangan baru. Ia tak lagi berjalan di tanah ini, tapi langkahnya kini diteruskan oleh kaki-kaki kecil penuh harapan. Namanya tak dibangun oleh tembok bata, tapi oleh kisah yang diukir di hati. Legenda bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keadilan tak hanya diperjuangkan di medan perang, tapi juga dalam kerja dan cinta antar sesama. Mereka bilang, ia telah tiada, tapi langit pun menolak untuk melupakannya. Disinilah ia dibaringkan, tapi semangatnya telah menjelma menjadi akar-akar kehidupan desa.